Nana Mirdad dan Andrew White tampak menikmati benar status mereka sebagai pengantin baru. Keduanya asik menikmati setiap kebersamaan sekalipun itu cuma jajan bareng. Atau jangan-jangan Nana tak menyiapkan sarapan buat suaminya sehingga terpaksa harus sarapan di luar rumah. Maklum saja namanya juga keluarga baru, masih canggung berperan sebagai istri. Tapi siapa bilang tugas istri harus selalu menyiapkan sarapan buat suaminya? Mereka melemparkan lagu berjudul Teman Tapi Mesra. Terus waktu ketika aku bikin lagu Lelaki Buaya tuh inget sama lagu Anggun C. Sasmi yang Tua-Tua Keladi, sama lagunya K3S yang Bohong Kamu Tukang Bohong. Nah itu, jadi aku memadukan dua lagu yang riang dan enak, liriknya gampang di satu lagu Lelaki Buaya Darat itu. Masa-masa gemilang yang tengah dilakoni Ratu dulu pernah juga dijalani oleh Lady Rocker Nicky Astria. Namun soal duniawi bukan lagi prioritas utama Nicky sekarang. Hati Nicky semakin tertambat pada sang ilahi hingga membuatnya merubah total penampilannya. Lebih religius dan lebih islami. Seperti saat kami temui pada acara pembukaan gedung baru Sekolah Tinggi Musik Bandung milik Nicky Astria. Mas, saya tuh nyesel gitu, kenapa nggak dari awal waktu saya merasa terlambat, karena sekarang saya justru harus malu karena banyak yang lebih muda dari saya sudah memutuskan. Tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik, lebih cepat lebih baik. Gitu. Terlambat nggak apa-apa ya daripada tidak sama sekali. Apakah ada dorongan dari suami Nicky Dunanta agar Nicky mengenakan jilbab? Ini bukan suruhan dari siapa-siapa, malah suami saya bilang, kamu yakin? Jangan copot lagi loh, nanti gue yang malu, katanya gitu kan. Nicky Astria baru menyadari selama ini ia kurang mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Karenanya Nicky tak mau membuang-buang waktu lagi. Ternyata tidak hanya kita bisa menyebut nama Allah saja, kita harus mengenal jauh gitu. Kalau kita mengenal, mencari dia juga akan dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri gitu. Doa saya gitu, selalu dalam doa saya tuh, aduh ya Allah, jangan saya diberi cinta yang melebihi cinta saya kepadamu. Jangan saya diberi ketergantungan melebihi ketergantungan saya kepadamu. Jangan keluarkan air mata saya tidak selain untukmu gitu. Dan saya jangan diberi ketakutan melebihi ketakutan akan azab. Ini itu aja doa aku supaya aku tidak menjadi orang gelisah. Pemirsa, Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata mendapat gelar kebangsawanan dari Keraton Surakarta. Dan apakah Nadine punya garis keturunan dari Keraton Surakarta? Pemirsa, tanggal 1 Juni kemarin adalah hari lahirnya Pancasila. Dan sebagai putra Bung Karno, Guru Soekarno Putra menilai kehidupan masyarakat Indonesia mulai berpaling dari Pancasila. Tapi sebaiknya pemirsa kita saksikan dahulu siapa nama kebangsawanan Nadine Chandrawinata. Dan inilah Gospot. Terpilih menjadi Putri Indonesia 2005, setidaknya telah merubah perjalanan hidup Nadine Chandrawinata. Berkat gelar kecantikan yang ia sandang bulan April lalu, Nadine dianugerahi sebuah gelar kebangsawanan, pemberian Keraton Solo. Nadine yang blasteran Indo-Jerman ini merasa sangat terhormat begitu gelar kebangsawanan tersebut ia terima. Bulan April saya dipanggil ke Solo untuk mendapatkan gelar tersebut. Dan di sana saya bersama ada Ibu Titi Puspa, Ibu Demotik, kita dilantik di sana. Nama gelar saya Kanjeng Mas Ayu Diah Sulistyo Ningrum. Ya mungkin artinya itu sama dengan Nadine Chandrawinata, ya itu bahasa Jawa Tengahnya kali kayak gitu. Penghormatan yang sangat besar, maksudnya benar-benar itu salah satu kebanggaan buat saya, di mana saya diberikan kepercayaan mendapatkan gelar tersebut, dan mudah-mudahan dengan gelar tersebut ini adalah satu awal di mana saya lebih bisa melestarikan kebudayaan. Dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila, Guru Soekarno Putra mencanangkan organisasi bernama Gerakan Spirit Pancasila. Guru menggagas organisasi ini tak lain bertujuan agar masyarakat Indonesia paham dan mengerti betul esensi dari Pancasila. Kita tuh sudah meninggalkan Pancasila. Banyak di antara kita yang meninggalkan Pancasila, melupakan Pancasila, tidak peduli dengan Pancasila. Bahkan yang kasihan adalah terutama generasi muda yang kurang paham karena tidak mendapat informasi yang penuh mengenai Pancasila. Dengan gerakan ini akan diupayakan
semacam pendidikan atau memberikan informasi yang utuh dan lengkap mengenai Pancasila. Dan bukan hanya Pancasilanya saja, tetapi juga penggalinya, yang itu adalah Bung Karno. Menurut kacamata guru, masyarakat Indonesia sudah terlalu berpaling dari Pancasila. Tidak heran berbagai konflik, perseteruan, kerusuhan terjadi di negeri ini. Karenanya guru menghimbau agar Indonesia kembali meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, Pancasila itu adalah kita ini sebetulnya Pancasila sebagai bangsa. Tetapi kita sebagai bangsa tidak tahu jati diri kita sebagai bangsa. Nah, jati diri kita sebagai bangsa adalah Pancasila. Satu-satunya jalan adalah membuka kesadaran spiritual. Kalau orang paham spiritual, pasti niscaya akan terjadi suatu persepsi yang sama. Tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada perbedaan, yang ada persatuan, pengertian, dan sebagainya. Pemirsa, bagi Anda yang sudah berkeluarga pasti pernah mengalami peristiwa lucu di awal pernikahan, terutama berkaitan dengan masak-memasak. Dan sebelum menikah biasanya kita tinggal menyantap makanan, tapi setelah menikah harus menyiapkan sendiri makanan untuk pasangan. Pengalaman seperti itu juga terjadi pada pasangan pengantin baru Nana Mirdad dan Andrew White. Nah pemirsa, kita saksikan saja liputan selengkapnya dan inilah Gospot. Nana Mirdad dan Andrew White tampak menikmati benar status mereka sebagai pengantin baru. Keduanya asik menikmati setiap kebersamaan sekalipun itu cuma jajan bareng. Atau jangan-jangan Nana tak menyiapkan sarapan buat suaminya sehingga terpaksa harus sarapan di luar rumah. Maklum saja namanya juga keluarga baru, masih canggung berperan sebagai istri. Tapi siapa bilang tugas istri harus selalu menyiapkan sarapan buat suaminya? Memang tidak harus, namun tak ada salahnya kan jika itu dilakukan karena pada akhirnya justru semakin menambah kecintaan suami terhadap istrinya. Oh, tentunya masakin telur, kopi, apa lagi ya? Nah gitu sih, misi terbaik. Paling sarapan doang kali ya, karena kan memang sempetnya masak sarapan itu juga yang cepet-cepet dan dia bukan tipe yang repot gitu, sarapannya harus apa-apa. Jadi paling kadang-kadang suka buatin roti, terus kalau nggak masakin sosis, pakai Ya, smoothie, namanya juga bule kan, pakai telur sama sosis udah cukup. sama telur setengah mateng. Kedengarannya memang sepele, namun jika belum pernah melakukannya pasti terasa amat sulit sekalipun itu cuma menggoreng telur. Kemarin dia telepon saya pagi-pagi, terus dia bilang, "Mama, kalau bikin telur yang utuh itu gimana?" gitu. Ya susah, Mama kasih tahu jadi pakai telepon gitu sini. Saya kebayangin gini kan. Soalnya habis itu dibilang, "Aduh, kok muncrat, Mah. Aduh." Gitu. Emang gitu ya, Ma? Ya iya dong, saya gitu kan. Oh ya udah deh, kok hancur sih, Ma? Kayak gitu. Padahal biasanya dia bisa bikin telur. Heran saya itu. Tapi di situ saya ngelihat bahwa dia berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik ya. Tak hanya Nana Mirdad yang harus belajar jadi istri yang baik. Sebagai orang tua, Lydia Kandou juga harus belajar melepas Nana. Apalagi Nana begitu mendadak menikah dengan Andrew White pada tanggal 13 Mei lalu. Sebagai ibu barangkali saja Lydia belum sepenuhnya siap melepas Nana dari pelukannya. Ya gimana sih rasanya lepas sama anak gitu ya. Yang tadinya anak itu sama kita, tidur kita peluk. Saya sering tidur di kamarnya anak-anak gitu kan. Kalau tengah malam mereka udah pada tidur, saya pindah kamar ke kamar mereka. Itu kan hilang semua. Saya ke kamar mereka kosong, kebayang dong kayak rasa kehilangan gitu kan. Cuman ya hal-hal seperti gitu kan orang tua ya harus siap lah. Memang anak kan bukan milik kita seutuhnya. Sebagai orang tua, Lydia Kandou juga tak ingin kebahagiaan sang anak dirusak oleh berita-berita miring yang muncul bersamaan dengan pernikahan Nana dan Andrew. Nanti bisa kelihatan lah gitu kalau misalkan dia mengandung apa enggaknya, karena sampai sekarang Nana belum bicara sama saya juga menanyakan apakah dia udah telat atau belum juga saya nggak tanya gitu, karena sampai sekarang masih biasa-biasa aja gitu. Saya ngelihat dia pusing-pusing yang enggak kan, jadi
nggak ada sesuatu hal yang saya harus tanyakan.